Kita dengerin dulu kan. Kita dengerin dulu. Katanya Rasulullah SAW ini Muhammad ini penipu, Muhammad ini pengarang. Jadi Al-Quran itu adalah karangannya Muhammad. Kalau tuduhan seperti itu kalau mereka menuduhnya zaman sekarang itu udah telat. Zaman Nabi masih hidup aja udah nuduh. Gitu. Iya. Ya, kan? Ya, berarti nanti disebut itu karangan Nabi Muhammad SAW, bahkan Nabi Muhammad SAW dituduh dibantu sama iblis. Ada yang begitu. Itu semuanya bisa dibantah dengan mudah. Ya benar. Ya, jadi teman-teman bisa lihat ya bahwa tuduhan itu tuh sudah dari dulu. Sekali lagi ini bukan tuduhan dari siapa. Dan lagi pula saya kok jarang ya melihat bahwa orang Kristen, ya sekali lagi saya bilang tadi tidak mengatakan yang demikian. Tapi ini sesuatu yang terjadi dari dulu, seperti pengakuan Donditan. Nah, kita dengarkan apa yang kemudian menjadi argumen. Emang dari dulu, ibaratnya gini teman-teman ya sekalian ya. Kalian pun kalau seandainya hidup di zaman Nabi Muhammad, dan kalian itu lebih duluan ada sebelum Nabi Muhammad, di mana adat istiadat itu mengekang kalian, di mana kepahaman ataupun sistem pahamnya kalian itu terbangun daripada pemikiran orang terdahulu. Misalnya sebelum Nabi Muhammad ada, itu ada yang namanya zaman Fatarah. Kalian pasti tahu dong zaman Fatarah. Coba aja posisikan diri kalian di posisi mereka di zaman Fatarah, di mana adat istiadat mereka itu udah bertahun-tahun bahkan ratusan tahun mereka jalani. Misalnya adat menggilir anak panah nih, anak panah diputar, kan punya dua sisi itu anak panah nih. Dua sisi anak panah. Nah, siapapun yang ditunjuk dua sisi anak panah tersebut itu mengadakan ini, adu kuda dan adu berpedang, mati ya mati aja gitu. Itu adat. Sedangkan Nabi Muhammad datang nanti membatalkan semua adat-adat yang tidak berkenaan, bahkan membahayakan nyawa tersebut. Kalian kalau di posisi mereka, saya yakin kalian adalah orang yang menolak, mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah orang yang mengada-ngadakan. Karena apa? Adat kalian yang ditentang. Terus adat perbudakan misalnya, di mana perbudakan itu selama 600 tahun sebelum Nabi Muhammad ada, sampai nanti terwujudnya di dalam hukum Islam ada yang namanya Itqu Raqabah. Apa itu Itqu Raqabah? Pemerdekaan budak dengan segala mekanisme. Ada nanti budak mukhatab, ada budak mudabbar, ada budak umuwalat, yang semua perunutan daripada budak, ujungnya apa? Itqu. Apa? Pemerdekaan budak. Agar kemudian budak itu dapat dihilangkan daripada pemahaman manusia dan mengangkat derajat manusia sesuai pemberitahuan Allah. Allah mengatakan, ku ciptakan kalian lelaki dan perempuan, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, agar kalian saling mengenal. Karena yang paling dipandang di hadapan Allah itu adalah orang yang bertakwa. Ini misi daripada Allah dengan kedatangan Rasulullah. Mengangkat manusia menjadi manusia yang satu, kehormatan yang satu, untuk menunjukkan agar kembali kepada perlomba-lombaannya menjadi derajat mulia, yaitu daripada ibadahnya terhadap Allah. Ini tujuan. Sehingga kemudian apa? Kalian kalau berada di posisi kaum Quraisy saat itu, bisa jadi bukan kalian adalah orang yang beriman kepada Nabi Muhammad. Bisa jadi kalian adalah penentang Nabi Muhammad. Kenapa? Kalian udah terlanjur menjalani adat yang selama ratusan tahun. Tiba-tiba Nabi Muhammad ini menceritakan sesuatu yang kalian tak inginkan. Misalnya segala sesuatu halal, misalnya mabok-mabokan, bermain wanita, membudakkan setiap orang, nggak ada uang culik orang jadikan budak. Dulu budak kayak gitu guys, sebelum Islam datang. Bahkan orang yang nggak tahu ibu bapaknya diculik, dijadikan budak, diperjualbelikan. Itu dulu. Semaksiat itu Nabi Muhammad datang mengubah hukum budak pertama dengan adanya ghanimah, di mana budak itu tidak boleh lagi daripada penculikan, di mana budak itu harus daripada ghanimah, kemudian dihilangkan dengan segala hukumnya. Dengan keluarlah budak umuwalat mukhatab yang tadi saya bilang, lihat aja di Google nanti pengertiannya. Sehingga akhir daripada penjelasan itu adalah Itqu Raqabah. Apa Itqu Raqabah? Pemerdekaan budak, kembalinya derajat manusia kepada derajat yang sebenarnya. Seperti pernikahan Rasulullah dengan Zainab binti Jahsy, di mana keturunan bangsawan tidak boleh menikah dengan yang namanya Itqu, dengan budak yang namanya Atik ya. Budak Atik itu adalah budak hasil dimerdekakan dan menjadi orang merdeka. Bangsawan seperti Zainab binti Jahsy daripada bukan Abbasiyah, apa itu namanya? Rasulullah itu dari Bani apa? Zainab binti Jahsy daripada Bani Hashim ya. Yang dia keturunan bangsawan sama orang merdeka biasa aja itu dipertanyakan, apalagi sama Itqu. Artinya budak hasil dimerdekakan. Itu seakan-akan memberikan kasta di dalam pemahaman manusia dan dalam derajat manusia. Kemudian Rasulullah datang menentang hukum itu dengan pernikahan dia dengan Zainab binti Jahsy. Dengan menikahkan dia pertama dengan Zaid, di mana Zaid itu adalah Itqu, bekas budak.
Di mana seorang bangsawan yang tak boleh dinikahkan bahkan dengan orang merdeka, apalagi dengan Idku strata kedua, dinikahkan, dinekatkan oleh Rasulullah. Karena Rasulullah ingin mengangkat derajat manusia bahwa semua manusia itu sama. Semua manusia memiliki hak yang sama. Lalu dinikahkan dengan Zaid. Ketika dinikahkan dengan Zaid, gemparlah orang Quraisy. Ketika gempar, apa ini Muhammad? Padahal dia adalah tetuanya Bani Hashim. Dia adalah orang yang dari kebangsawanan. Kenapa dia menikahkan Zainab binti Jahsy dengan Zaid yang bekas budak? Gila Muhammad ini. Lalu setelah kemudian Zainab binti Jahsy pun karena ini perintah dari Allah, dia jalani, dia lakukan. Setelah kemudian dia lakukan semua itu, kata Allah, tenang, soal jalan keluar untukmu itu ada padaku, kata Allah. Itu dalam ayat berapa saya lupa bunyinya. Ketika Zainab binti Jahsy minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, serius kamu ingin menikahkan aku dengan Zaid? Serius kamu? Iya, kata Rasulullah. Adakah ayatnya? Adakah dalilnya? Kenapa? Karena Zainab binti Jahsy ini heran. Ya Rasulullah, kamu ini pemuka Bani Hashim. Keturunan kamu mulia dari ibu dan bapakmu, sama-sama Bani Hashim, kebangsawanan. Dan kamu sebagai pemuka Bani Hashim menikahkan Bani Hashim dengan Idkun, kamu akan ditentang oleh seluruh orang Arab. Kamu yakin itu? Lalu Zainab meminta ayat, diturunkanlah ayat kepadanya bahwa apa yang telah ditetapkan Allah tidak boleh dibantahkan. Soal jalan keluar itu milik Allah. Nah, setelah kemudian turun ayat tersebut, Zainab paham akan itu. Menikahlah Zainab dengan Zaid, ditentang oleh seluruh orang kafir. Hingga kemudian Allah buatlah Rasulullah jatuh cinta. Setelah kemudian pandangan terhadap Idkun, apa itu Idkun? Strata kedua tadi, budak hasil dimerdekakan, telah hilang, baru dinikahkan kembali untuk diangkat kembali derajat Zainab binti Jahsy. Yang tadinya Zainab binti Jahsy telah dihina sebagai perusak Bani Hashim. Setelah kemudian Rasulullah sebagai pemuka Bani Hashim menikahkan lagi Zainab binti Jahsy, di mana orang yang hina ini dinikahin oleh bangsawan. Itu siapa? Rasulullah. Untuk mengangkat kembali bahwa semuanya sama, bahwa setiap manusia layak memiliki hal yang sama. Itu sistem dan jalan perlahan daripada Islam mengangkat derajat manusia. Sekarang kenapa ada perkataan, wah sungguh Muhammad ini mewartakan sesuatu dari iblis. Sungguh Muhammad ini gila. Sungguh Muhammad ini ahli sihir. Sungguh Muhammad ini membawa dongeng. Kenapa? Ya coba kalian posisikan berada di kaum Quraisy saat itu. Bukankah kalian orang yang akan menantang juga, yang akan mengatakan, wah gila Muhammad ini. Gua udah 600 tahun ngejalani ini tanpa bantah dari siapapun. Datang-datang dia mau ngubah-ngubah hukum nih. Yang tadinya kami tawaf berhala, dia suruh tawaf batu hitam di Ka'bah itu. Jadi mereka menentang sama kayak kalian dengan segala adat yang telah kalian lakukan gitu. Tiba-tiba adat yang sering kalian lakukan itu ditentang gimana? Pasti kalian akan mengeluarkan, oh gila kau, wah penyihir kau, wah ini kau, wah idiot, semua keluar. Kenapa? Ya karena tadi adat dan kebiasaan buruk yang kalian anggap benar ini ditentang untuk dijadikan lebih baik. Makanya keluar segala fitnahan-fitnahan tersebut. Oke, mari kita lanjutkan teman-teman. Dari Doditan untuk membuktikan bahwa nabinya tidak berkolaborasi dengan iblis di dalam Quran begitu ya. Mari kita dengarkan teman-teman ya. Itu semuanya bisa dibantah dengan mudah. Yang terakhir, dikatakan bahwa Nabi Muhammad SAW ini pasti dibantu oleh iblis nih. Kita sendiri umat Islam, kalau kita mau baca Quran, kita diajarin mengucapkan apa? Auzubillahi minasyaitonir. Iya kan? Bagaimana mungkin iblis yang mengajari Nabi Muhammad SAW menuliskan untuk dilindungi dari dia sendiri gitu? Benar. Logikanya nggak masuk. Mantap gitu. Jawaban dari Kodoni ya. Kan? Kalau memang Al-Quran ini dari iblis, kenapa permulaan Al-Quran auzubillah, ngusir iblis? Ini namanya nggak bersyukur ya guys ya. Ibaratnya gini kalian ya. Ibaratnya kalian gini. Kalian punya tetangga namanya si Soleh ya. Soleh kita tulis buku ini, tapi di awal buku Soleh adalah anak tai gitu. Soleh adalah anak babi gitu. Kita hinakan Soleh di awal buku kita. Apa perasaan Soleh? Benar juga, nggak mikir berarti mereka ya, benar. Kalau Al-Quran ini dari iblis, awalnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung terhadap setan yang terkutuk dengan nama Allah kan? Nah ini gimana perasaan setannya kalau dia udah dibantu Muhammad, diusir pakai nama Allah, gimana perasaan setannya? Coba deh kalian jadi setan, kalian ini nggak ngerti perasaan setan sih. Saya dulu pas jadi setan seperti itu, tersinggung saya. Nah, jadi di dalam Quran juga diajarkan
setan atau iblis adalah musuh kita yang utama. Jadi bagaimana mungkin musuh yang kita anggap musuh malah ngajarin nulis Quran? Tidak masuk akal, gitu ya. Dengan cara atau dengan logika atau dengan argumen seperti itu, tidak mungkin Nabi Muhammad SAW diajari oleh iblis atau setan untuk menuliskan Al-Quran. Karena Quran sendiri menentang dan mengutuk iblis. Jadi Anda bisa melihat argumen dari Donditan, dia berusaha untuk membela bahwa iblis tidak mungkin mengajarin Muhammad menulis Quran. Karena Katanya jelas-jelas Quran dan dalam hal ini Islam menentang iblis, ya. Bener, nggak kayak penyaliban. Kalau penyaliban coba kalian bayangin, Bapak yang maha tahu segalanya sampai ke alam kekekalan. Namanya juga Tuhan, nggak mungkin nggak tahu dong. Tahu di dalam kejadian adanya iblis yang akan menumbalkan anaknya. Tuhannya malah ngedukung, menjadikan itu penebusan dosa. Nah, mana yang bersekongkol dengan iblis? Pikirin lagi gitu. Kita dengerin dulu aja, ini Andre Tangtung ngomong apa aja ya. Oke, kita dengerin. Nah, jadi dari argumen ini saja saya tertarik untuk kemudian kita mengkritisi. Boleh. Karena Donditan itu mengeluarkan dua argumen. Pertama, argumennya adalah sebelum baca Quran atau sholat, muslim itu akan mengucapkan auzubillah minasyaitonirrajim. Baca yang gitu benar, kan, ya. wah itu aja nggak Ya, bisa baca loh, belibet kan? Nah itu buktinya, Tuhan pencipta langit dan bumi mengharamkan firman-Nya di mulut lu, makanya itu baca ya ini adalah klaim atau kata-kata dari atau sebuah sebutan atau nyebut begitu ya, orang muslim akan nyebut tujuannya dengan mengatakan ini artinya aku berlindung pada Allah dari. Kok klaim anjir? Klaim itu kayak ibaratnya gini. Klaim itu adalah sesuatu yang diyakini sepihak gitu. Ini nggak bisa dimasukkan dalam klaim Andre Tangtung karena dalam syariat Islam ada. Jadi nggak bisa dikatakan klaim. Jadi ibaratnya gini klaim. Klaim Kodondi dalam bela iman. Kita seharusnya dalam baca Al-Quran tuh harus a'udzubillah, klaimnya dia benar. Tapi dalam syariat Islam yang diyakini seluruh Islam pakai a'udzubillah. Gimana itu dikatakan klaim? Memang ajarannya gimana sih? Yang namanya klaim hanya wujud pembelaan iman daripada Kodondi. Yang masalah a'udzubillah cuma Kodondi yang bilang itu. Sedangkan di dalam internal Islam enggak ada. Itu baru namanya klaim. Menilai klaimnya ngerti nih anak. Syaiton ya, dari setan yang terkutuk. Nah, gitu kira-kira. Lalu kemudian dikatakan oleh Donditan bahwa jelas di dalam Islam musuh muslim itu adalah iblis, syaiton dan sebagainya. Nah, itu klaim dari Donditan. Klaim dari Nah, sebagai seorang yang kemudian mungkin Anda ditawarin ya untuk kemudian pindah server ke sana, pindah server ke seberang. Saya yang mengajak Anda pikir deh. Coba pikir apa yang jadi jawaban dari Donditan ini ya. Sekali lagi ini tuduhan bukan dari kita ya, tapi tuduhan yang kata Donditan sudah dari dulu ya. Nah, kalau sudah dari dulu, Donditan bilang jawabannya adalah Muslim kan diminta untuk berkata-kata aku berlindung dari syaiton yang terkutuk. Bukan diminta, ditetapkan ajarannya. Sama kayak bilang gini, ya, seluruh manusia itu nggak diwajibin sholat. Kodondi bilang orang kita diwajibin sholat kok untuk menyembah Allah. Mana yang bilang kita bukan menyembah Allah? Oke, itu klaim karena yang lain tidak sholat. Ini masalahnya itu ketentuan hukum. Sama juga seperti yang auzubillahi minasyaitonirrajim menjadi ketentuan hukum. Jangankan Kodondi, seluruh orang Islam tahu ada ta'awuz namanya. Ini orang memang logikanya agak aneh guys. Ya, kan dikatakan begitu. Jadi itu argumennya Donditan. Nah, memang betul Muslim itu kelihatannya diajarkan untuk memusuhi iblis. Guys, dia bilang Muslim memang kelihatannya. Paham nggak arti kata kelihatannya? Ini aku terangin kepada kalian. Kalau kalian itu nggak aku kritisi kayak gini, kalian nggak akan tahu wujud pinahan secara satir kayak ini, kalian nggak akan paham. Kecuali aku wujudin. Gini, aku bilang nih. Misalnya nama kalian nih. Kalian emang kelihatannya bener. Apa artinya? Kalian nih emang kelihatannya bener. Apa maksud saya nih? Hah? Apa maksud saya? Kalau bukan saya ingin bilang bohong kalian. Seakan-akan apa yang kalian ucapkan itu benar. Nah gitu juga. Ini yang ingin dimaksudkan oleh Andre Tunggal. Memang kelihatannya Muslim diajarkan untuk memusuhi iblis. Siap. Kita lihat argumentasi dia sampai mana ya. Diajarkan untuk berlawanan dengan setan, ya kan? Kelihatannya memang begitu. Tapi pertanyaannya begini teman-teman, apakah iblis itu harus selalu terlihat kejam?
jahat, mengerikan, agar bisa menghancurkan manusia? Itu pertanyaannya. Apakah iblis itu harus selalu terlihat jahat, kejam, mengerikan agar menghancurkan manusia? Enggak. Coba Anda yang berpikiran logis atau berpikiran waras, coba. Enggak, dalam beberapa kitab tasawuf yang disuling kitab tasawuf itu daripada kalam-kalam Rasulullah, termasuk daripada sifat iblis. Ini iblis guys, adalah berlemah lembut. Bagaimana lemah lembut? Contoh gini. Iblis disebutkan dalam bab sekecil-kecil riya, paling kecil daripada riya. Tahu nggak apa? Saat kita nih tidur subuh nih, Allahu Akbar, Allahu Akbar, as-salatu khairum minan naum. Saat itu iblis bilang tidur, disuruh kita tidur. Kita nggak maksain, nggak, aku mau sholat, aku harus cepat. Nah iblis dia punya mechanical sistem masih untuk menyesatkan manusia. Caranya gini. Ayo udah bangun cepat-cepat, wudu, langsung ambil wudu, langsung cepat masuk masjid. Kalau bisa kamu sebelah kanan imam, biar kamu dapat pahala sunnah. Buru-buru kita nih, buru-buru. Ambil wudu, ambil ini semuanya, pakai wangi-wangian, bersuci dulu, pakai surban, lengkapi sunnahmu, udah sunnah semua, pahala udah kita kumpulkan. Berdiri kita di sebelah kanan imam, baru dibisikin sama iblis. Coba kamu lihat kiri kanan. Ada nggak orang yang serajin kamu? Terbesit rasa sombong. Anjay, ibadahku paling keren hari ini. Udah, hilang semuanya. Kenapa? Riya yang tadi melakukan sesuatu karena ingin merasa bangga gitu. Ya, ingin apa yang namanya itu ya, untuk bukan karena Allah lagi, udah karena aku lebih hebat untuk dapati titel hebat tadi gitu. Nah itu salah satu mekanisme daripada iblis, yaitu mekanisme lembutnya gitu. Kalau saya ceritakan dalam kisah tasawuf itu panjang guys, tentang bagaimana cara iblis menggoda pelan-pelan sampai kemudian terjadilah zina gitu. Oh ada itu. Next time lah kita bakal ceritakan, kecuali ada request di kolom komentar nanti, bang request ceritain bang tentang seorang ulama yang ahli ibadah, tentang seorang perempuan yang berlindung di rumah ulama tersebut. Ya, seseorang al-abid, ya bukan ulama, al-abid, orang ahli ibadah. Lalu bagaimana kemudian iblis secara perlahan membuat mereka berzina, hingga kemudian al-abid tersebut membunuh wanita tersebut, hingga kemudian al-abid itu berhasil bertobat hanya dengan memberikan sepotong roti, ya, sepotong roti kepada orang yang buta, dan kemudian nanti jasadnya diperebutkan oleh malaikat. Akan tetapi sepotong roti yang diridai oleh Allah itulah yang membuat al-abid tadi masuk surga guys. Wah itu panjang guys, panjang ceritanya guys. Tunggu dulu, kalau video ini up baru kita cerita. Kalau video ini up nggak usah kita cerita, next time kita cerita ya guys ya. Jawab saya ya. Apakah ada kemungkinan bahwa iblis itu tidak harus selalu terlihat sebagai musuh? Tetapi lebih daripada itu, iblis justru bertindak sebaliknya. Benar. Dia bertindak sebagai seorang yang mengelabui manusia. Benar, dia menjadi pengelabui manusia. Contoh, ya, dalam agama Andri Tangtung. Bentar lagi lah kita lihat dulu ayat-ayat apa yang dia bawa di Bible dia ya. Bentar lagi kita bilang, kenapa iblis ini menjadi suksesi penuh terhadap penebusan dosa manusia. Padahal Tuhan udah tahu iblis akan merencanakan ini. Kalau Tuhan nggak tahu berarti bukan Tuhan. Pasti Tuhan tahu. Wah, gue sebelum nurunin firman jadi manusia, nanti ada iblis yang bakal nyalipin firman gue nih. Nah, iblis tugasnya menjerat. Tugas gue menebus manusia. Kalau kalian jadi Tuhan, pasti kalian akan mengubah rencana. Kenapa? Agar nanti manusia selanjutnya tidak memandang bahwa sang Tuhan dengan sang iblis itu bersekongkol demi anak manusia bisa terbunuh. Nah, demi Yesus bisa terbunuh. Nah, ya kan? Nah, ini dia nih. Tapi nggak apa-apa, kita dengar dulu baru kita bahas penyaliban. Yang penyaliban tersebut, coba pikirkan lagi. Bukankah ini persekongkolan di antara pencipta langit dan bumi dan iblis? Wah, kita nantikan dulu. Ya. Nah, ajaran kekristenan mengajarkan bahwa Alkitab itu bilang iblis itu adalah pendusta. Mantap. Di dalam Kejadian 3 ayat 4 sampai 5, iblis memutarbalikkan narasi kebenaran. Ya. Jadi dia itu mengelabui. Dia itu berdusta. Dia itu terlihat ya sepertinya benar gitu. Dan iblis itu menyamar seperti atau sebagai malaikat terang. Benar. Dalam 2 Korintus 11 ayat 14 Anda akan menemukan itu.
Jadi iblis itu pada akhirnya berdusta, menyamar, mengelabui, dan tujuan akhirnya dia menyangkali keilahian Yesus, Sang Anak Allah. 1 Yohanes 4 ayat 3. Nah, dari sini Anda seharusnya telah sadar apa yang kemudian ingin saya katakan, begitu ya. Dari sini, sebagai seorang Kristen, kalau Anda berjumpa dengan seorang Donditan yang mengatakan, oh kami Islam itu tidak mungkin ya berkolaborasi. Paham. Kalian bisa paham Andre Tunggal mau masuk kemana, guys? Otak aku encer kali, paham nih bagaimana serigala berbulu domba ini masuk secara perlahan ya. Cara dia masuk gini. Tugas iblis di Bible sebagai warta kepada kalian apa? Dia akan menyamar untuk menyangkal keilahian Yesus. Sekarang kitab mana yang menyangkal keilahian Yesus kalau bukan keilahian Yesus kalau bukan Al-Qur'an? Nah, bisa dipahami? Bisa dipahami kemana mau dibawa sama Andre Tunggal? Dia bawa iblis itu pendusta. Salah satu dustanya yaitu menyangkal ketuhanan Yesus. Al-Quran isinya penyangkalan terhadap Yesus adalah Tuhan ataupun Isa adalah Tuhan. Lebih-lebihnya manusia bisa dituhankan. Nah itu. Sekarang dia mau bawa ke situ bahwa ini benar Muhammad ini bersekongkol dengan iblis karena buktinya Bible kami telah menerangkan bahwa tugas daripada iblis adalah menyangkal keilahian Yesus. Kitab mana yang menyangkal keilahian Yesus? Kalian bisa masuk ke situ, guys. Nah, aku tahu isi otaknya mau kemana nih. Dengan dalam hal ini iblis ya, karena kami memusuhi iblis. Oh ya, boleh aja. Tetapi masalahnya adalah kerjaan iblis itu adalah mendustai, mengelabui, menyamar sebagai malaikat dan mengajarkan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Ya udah gitu aja. Jadi dari situ itu jawaban saya ya. Itu jawaban saya. Jadi ketika Dondi bilang bahwa oh kan Islam sendiri yang mengajarkan untuk melawan iblis atau bermusuhan dengan iblis. Oh iya. Bermusuhan dalam hal jangan melakukan tindakan-tindakan yang jina, tindakan-tindakan yang buruk. Oh iya. Tetapi bagaimana dengan jurus iblis yang lain yang bukan kelihatan sebagai dosa besar, dosa zina, dosa dosa menipu, dosa membunuh, dosa apalagi ya sudah sebutin aja. Tapi justru iblis bersikap dengan sikap apa? Dengan sikap untuk membuat orang meninggalkan kebenaran dengan berpikir bahwa dia lagi benar. Membuat orang meninggalkan jalan yang benar dengan berpikir bahwa jalannya lurus. Nah, bagaimana kalau misalnya seperti itu iblis? Bagaimana? Kan itu kan pertanyaan kita, iya kan? Dan iblis adalah membuat orang kita jawab. menyangkal. Siap. Oke, kita jawab gini. Kita ekstraksi ya, Matius 12:39 sama 40. Angkatan jahat itu kata Yesus nih. Pertama, landasan daripada Yesus mengatakan, waspadalah terhadap penyesat yang nanti akan membawa namaku dan mengatakan akulah Mesias dan akulah Kristus. Yesus berkata, soal aku Kristus jangan kasih tahu siapa-siapa kepada muridnya. Lalu kemudian, angkatan jahat itu kata Yesus tidak akan diberikan suatu tanda kepada mereka kecuali tanda Yunus. Apa tanda angkatan jahat? Arti angkatan jahat, iblis apa tugasnya? Jahat. Oke. Tidak akan diberikan satu tanda kecuali tanda Yunus. Apa tanda Yunus? Demikian anak manusia 3 hari dalam perut ikan, itu tanda Yunus. Dan begitulah juga anak manusia 3 hari dalam perut bumi. Itu tanda angkatan jahat. Yesus mengatakan jangan ceritakan kepada siapa-siapa bahwa akulah Kristus. Kenapa? Kalau Yesus mengizinkan mewartakan bahwa dirinya Kristus, akan begitu banyak penjelmaan dari iblis yang mengakui dirinya Kristus yang kemudian akan mengubah ajarannya. Padahal itu adalah wanti-wanti daripada Yesus. Artinya Yesus mengatakan setelah aku mati nanti akan menyamar menjadi Kristus yang dia punya tanda Yunus. Apa tanda Yunus? Tanda Yunus yaitu 3 hari Yunus dalam perut ikan, 3 hari anak manusia dalam perut bumi. Sekarang siapa yang ditemui Paulus yang mengaku dirinya Kristus? Akulah Yesus yang kau aniaya, bangkit dari kubur. Sedangkan Yesus bilang, aku hanya akan turun ke muka bumi ini 2 kali. Kok ada 3 kalinya nih? Kok ada 3 kalinya nih? Pertama saat dia dinubuatkan lahir, terakhir saat dia di akhir bumi. Nah yang ketiga ini siapa?
Bukankah kesaksian daripada Daud dalam Kisah Para Rasul? Kisah Para Rasul berapa itu saya lupa. Dalam Kisah Para Rasul mengatakan apa? Dia telah melihat kesaksian sendiri anak manusia langit dan bertahta di sebelah kanan Bapa, naik ke langit. Lalu siapa? Kata Daud juga bahwa jasadnya itu tidak binasa gitu. Lalu siapa yang bangkit ini? Kalau bukan angkatan jahat yang diwanti-wanti oleh Yesus yang memiliki tanda Yunus. Sekarang 3 hari dalam perut bumi adalah keyakinan siapa? Keyakinan kalian. Keyakinan kalian terhadap angkatan jahat tersebut. Kalau nggak percaya kita buka ya, ayatnya kita buka. Coba kalian perhatikan yang ini ya guys ya. Coba perhatikan. Tetapi jawabnya kepada mereka. Ini kalian bisa buka sendiri. Oke, ini kalian bisa buka sendiri dan kita baca bersama Matius 12:39. Apa kata Yesus? Tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda siapa? Tanda Yunus. Oke, ini tanda angkatan jahat nih. Nah, berarti akan ada angkatan jahat yang memiliki penandaan terhadapnya persis seperti tanda Yunus. Perhatikan. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikianlah juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Yesus berkata, soal aku Kristus jangan kasih tahu ke siapa-siapa. Kita lihat perwartaan daripada Yesus. Dia bilang pada waktu itu jika ada orang berkata kepadamu nih, lihat ada Mesias di sini, lihat ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Jangan kau percaya karena khawatirnya angkatan jahat yang menjelma tadi nanti. Menjelma mengaku dirinya Mesias yang punya tanda Yunus bangkit di hari ketiga gitu. Itu yang diwanti-wanti oleh Yesus agar enggak tersesatkan sama angkatan jahat yang menyamar. Kalau kata Andre Tunggal tadi iblis. Karena coba kita lihat ya, iblis ini bukan yang enggak punya prediksi penuh dalam menyesatkan manusia. Kita bahas dari penyaliban dulu deh. Kita bahas daripada penyaliban. Coba kalian lihat daripada penyaliban. Penyaliban kita anggaplah rencana Bapa. Berarti Bapa ingin menebus dosa manusia dengan adanya seorang manusia, yaitu anaknya sendiri lah kita bilang dalam pemahaman mereka. Itu firman menjelma jadi manusia, twing ada di muka bumi. Sang Bapa, kalau kalian adalah Tuhannya, kalian tahu ini iblis yang akan ikut campur untuk pembunuhan ini. Sekarang kalian kalau udah tahu iblis, 2 cara kalian sebagai jadi Tuhan. Mengubah iblis akan menggagalkan, ataupun mengubah rencana kalian penebusan ini jangan sampai terbunuh anak ini. Karena apa? Udah dikotori oleh siapa? Oleh 2 kubu. Pertama Yahudi di istana besar yang bernama Kayafas ingin melakukan tipu daya. Itu dalam Matius 26 ayat 2 ayat 3. Apa dikatakan? Pada saat itu berkumpullah tetua-tetua Yahudi di istana yang bernama Kayafas, ingin menyalibkan Yesus dengan tipu daya mereka. Tipu daya, ingat, yang besar, tipu daya. Pertama, ada anggota licik, yaitu Yahudi, yang melakukan tipu daya terhadap pembunuhan. Kalian Bapak nih, kalian Tuhan yang tahu perencanaan ke depan. Kalian antara 2, akan kuubah Yesus nggak mati, paling kurang. Atau mengubah sistemasi penebusan melalui misalnya jangan pembunuhan, melalui dengan Yesus menyemprotkan gandum kayak, Yesus menyemprotkan air suci kayak. Pokoknya jangan pakai mati. Karena apa? Ini sudah dicampuri kesuciannya oleh ide busuk manusia. Terus yang kedua, ide busuk iblis merasuki Yudas untuk menyerahkan Yesus. 2 ide busuk. Maka Tuhan jangan mencemari namanya karena akan dianggap bersekongkol dengan 3 orang ini. Sekarang gini, anak manusia yang jadi tumbal ini, siapa yang menyukseskan dia mati? Pertama rencana Tuhan. Yang kedua orang yang berniat busuk, yaitu Yahudi. Yang ketiga adalah iblis. Ini 2 orang berencana busuk, ini berencana suci dari Tuhan. Tuhan, ya, makanya saya tanya, Tuhan mampu nggak berpikir seperti manusia? Kalau Tuhan mampu berpikir seperti manusia, dia pasti akan membuat kematian ini dipandang secara mulia. Atau pembunuhan ini diubah, jangan pakai pembunuhan untuk penebusan dosa manusia. Kan Tuhan bebas dalam mengampuni dosa manusia menggunakan segala cara gitu. Sekarang suksesi pembunuhan ini justru iblis, Yahudi, dan perencanaan Tuhan. Itu kan lucu. Gimana cara kalian berpikir? 3 orang, yang penting anak ini mati gitu. Tapi Islam
yang dikatakan tadi ajaran iblis justru mengangkat derajat anak ini. Jangan sampai anak ini mati dipandang terhina. Karena dalam adat Yahudi yang pantas mati di tiang salib adalah orang yang memikul dosa besar. Maka tidak pantas kan kalau diandaikan, misalnya gini, aku tanya kepada kalian semua. Pantas nggak Rasulullah itu mati? Pantas, dan diberikan sebab dalam kematiannya. Misalnya Nabi Muhammad meninggal ditabrak mobil. Gimana menurut kalian? Nggak apa-apa, namanya juga manusia. Selesai nubuatannya pasti ada sebab kematian, nggak jadi masalah. Tapi karena Nabi Isa harus mati dalam keadaan terhina. Apa? Mati di tiang salib. Mati sebagai rajam dalam pemahaman Yahudi. Kan ada kata-kata dalam Al-Quran, wa ma qatalhu wa ma salabuhu. Jangan mati karena mereka menyangka mati karena dirajam, mereka menyangka mati karena salib. Ini rajam dan salib adalah mati dalam keadaan terhina. Mati dalam keadaan melakukan dosa besar. Karena sebab kematiannya ini, makanya Allah lindungi kematiannya. Jangan versi kayak gini. Nabi Yahya, Nabi Zakaria mati digergaji tubuhnya. Biasa aja. Karena apa? Bukan mati dalam keadaan terhina. Mati karena kebencian manusia. Udah. Tapi kalau mati dalam keadaan terhina, dalam adat Yahudi yang dirajam adalah orang yang melakukan dosa besar. Nanti Nabi Isa dipandang, Islam mengimani Rasulnya Isa mati dalam keadaan terhina, dirajam. Yahudi, Nasrani. Nabi Isa dianggap manusia suci, matiannya aja disalib, melakukan dosa besar, gitu. Jadi Allah selamatkan sebab kematiannya doang, gitu. Karena dalam Al-Quran menyebutkan bahwa nanti Nabi Isa, ya Isa, ini mutawafika, suatu saat engkau akan diwafatkan kepadaku, warafi'uka, dan kuangkatkan kepadaku, wal mutahhiruka, dan kusucikan nama engkau daripada nama orang kafir. 3 ini harus terjadi, baru boleh mati Nabi Isa. Pertama, dia itu harus mati, dia itu harus diangkat oleh Allah sama layaknya kita dan dibangkitkan nanti di padang mahsyar. Dan syarat, namanya udah suci daripada fitnahan orang kafir. Pertanyaan saya, udah suci belum fitnahannya? Belum. Berarti menunjukkan apa? Nabi Isa belum mati. Suatu saat asbab daripada kematian Nabi Isa apa? Sucinya Nabi Isa daripada fitnahan orang kafir. Baru boleh mati. Daripada dia mati harus dalam hinaan Yahudi, daripada dia harus mati dalam hinaan orang kafir, yaitu hinaan mati di tiang salib. Karena tiang salib menurut adat matinya itu harus setara dengan hukuman mati dan melakukan dosa besar. Kita akan meyakini Nabi Isa kita melakukan dosa besar? Enggak, Allah ubah cara kematiannya. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, wahai Yahudi, engkau melakukan makir. Apa itu makir? Tipu daya. Allahu khairul makirin. Allah merubah tipu daya kalian dan menipu kalian sendiri karena kalian yang ingin mendurhakai Tuhan. Jadi siapa yang ajaran iblis sekarang? Maka pikirkan lagi. Anak manusia harus mati di atas segala pengetahuan Bapak. Bapak juga tahu iblis akan bersekongkol. Bapak juga tahu Yahudi akan bersekongkol. Dua-duanya melakukan tipu daya. Dua-duanya melakukan sesuatu yang jahat terhadap anaknya. Lalu kenapa Bapak justru mensukseskan? Kenapa Bapak tidak membuat sistem penebusan dengan versi yang berbeda untuk menyelamatkan anaknya daripada segala fitnahan tersebut, tipu daya tersebut? Pikirkan lagi, mana yang datang daripada iblis, yang punya tanda Yunus, yang bangkit di hari ketiga, yang mengakui akulah Yesus. Yesus mengatakan, jangan percaya Mesias di sini, jangan percaya Mesias di situ. Yesus mengatakan, jangan percaya Mesias di sini, jangan Mesias di situ. Nggak usah percaya. Dan Yesus juga memperingatkan, soal aku adalah Mesias, jangan kau beritahu siapa-siapa. Kita bisa buka ayatnya di sini, guys. Nah, kita bisa lihat di dalam kitab Matius ini, apa disebutkan dalam Matius? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Makanya Yesus mewanti-wanti, jangan percaya ada Mesias di sini, Mesias di situ. Kagak usah percaya. Ini orang bakal nyesatin lu. Itu kata Yesus. Ya. Terus kita lihat lagi. Oke, perhatikan dalam Matius 16:20 teman-teman. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahu kepada siapapun bahwa ia adalah Mesias. Lalu setelah pertemuan Paulus dengan orang yang bangkit dari kubur tersebut, dia memberitahukan dan mewartakan di Damsyik bahwa dia adalah Mesias. Pada Yesus telah melarang. Tujuan daripada pelarangan Yesus kita paham. Sama seperti gini. Nama Nabi Muhammad kalau ditulis secara jelas bahwa Rasul utusan terakhir adalah Muhammad namanya, maka akan banyak Muhammad baru lahir sebelum Nabi Muhammad yang sebenarnya lahir untuk menghancurkan ajaran tersebut. Termasuk iblis akan menjelma dan menjamar bahwa dia adalah Muhammad dan untuk merusak ajaran Allah. Begitu juga dengan Mesias ini. Ketika dilarang oleh Yesus, Yesus punya maksud bahwa nanti akan mengaku dirinya sebagai Mesias dan merusak ajarannya. Makanya Yesus menitipkan
tanda daripada angkatan jahat. Tidak diberikan satu tanda kecuali tanda Yunus. Berarti angkatan jahat atau iblis ini akan menggunakan tanda Yunus, dan itu sebagai wanti-wanti terhadap kalian. Kalau dia bangkit dan dia punya tanda Yunus, dia berarti angkatan jahat. Lalu pikirkan lagi, mana ajaran yang datang dari iblis. Sekian, saya Ahmad Manuri. Terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa titipkan komentar. Jangan lupa bagikan video ini agar kalian bisa kembali ke kemantapan iman yang sempurna. Jangan lupa subscribe dan komen. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.